Korps Marinir merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. Tugasnya untuk melindungi wilayah pantai dan pulau terluar yang strategis bagi pertahanan Republik Indonesia. Hantu Laut, begitu julukan kesatuan elit berbaret ungu ini. Dan mereka memiliki sejarah yang panjang dalam mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai fase sejarah dalam berdirinya Republik Indonesia telah diarungi. Mereka loyal dan merupakan salah satu garda militan terdepan dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Dan berikut ini adalah jejak sejarah berdirinya Korps Marinir TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. Dalam struktur organisasi TNI, Korps Marinir TNI Angkatan Laut sejajar dengan kesatuan elit komando lain seperti Kostrad, Kopassus, serta Kolin Lamil. Dalam tubuh Korps Marinir terdiri dari 3 Pasmar, yaitu Pasmar 1 yang berkedudukan di Jakarta, Pasmar 2 berada di Surabaya, Pasmar 3 berlokasi di Sorong. Kesemuanya setingkat dengan divisi, serta Brigade Infanteri 4 Marinir berdiri sendiri berbasis di Lampung. Selain kesatuan reguler lain, juga terdapat kesatuan elit Detasemen Jala Mengkara, serta pasukan khusus intai amfibi Marinir atau Taifib Marinir. Korps Marinir TNI Angkatan Laut adalah salah satu komando utama operasi atau Kotamaop TNI di bawah kendali langsung Panglima TNI. Korps Marinir bertugas menyelenggarakan operasi amfibi, operasi pertahanan pantai, dan pengamanan pulau terluar strategis dalam rangka operasi militer perang dan operasi militer selain perang, serta membina potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan keamanan matra laut yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Keberadaan Korps Marinir TNI Angkatan Laut melekat di hati rakyat. Kesatuan yang dikenal dengan baret ungu ini selalu hadir tepat saat bangsa ini dalam keadaan kritis. Contoh nyata bagaimana pasukan marinir meredam emosi massa saat gelombang krisis ekonomi melanda negeri pada Mei 1998. Dengan pendekatan persuasif dan simpatik, kesatuan marinir berhasil menyelamatkan Jakarta dari amuk massa. Nama harum juga melekat pada Korps Marinir saat menjadi bagian dari keberhasilan Satgas Merah Putih dalam operasi pembebasan kapal MV Sinar Kudus dari perompak di perairan Somalia. Sejarah Marinir TNI Angkatan Laut dimulai saat negara Republik Indonesia baru berdiri. Spirit ingin merdeka dari belenggu penjajahan mendorong para pemuda yang tergabung dalam para pejuang Angkatan Laut membentuk satuan-satuan militer. Di antaranya adalah Pangkalan 4 Alri di Tegal pada tanggal 15 November 1945. Dan di dalamnya tercantum Korps Marinir. Dari situlah ditetapkan hari jadi Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Kemudian berdasarkan SK Menteri Pertahanan pertanggal 9 Oktober 1948, Korps Marinir berganti nama menjadi Korps Komando Angkatan Laut atau terkenal dengan sebutan KKO. Pada fase itulah, perjalanan sejarah kesatuan ini mempertahankan NKRI dari rongrongan, baik dalam negeri maupun luar negeri, begitu berwarna. Ketika kepemimpinan Presiden Soekarno, pasukan dengan julukan Hantu Laut ini adalah salah satu garda terdepan mempertahankan kedaulatan negara. Berbagai operasi militer mereka lakukan, dari menumpas pemberontakan PRRI Permesta, operasi Trikora dalam pembebasan Irian Barat, hingga operasi Dwi Kora yang melahirkan prajurit gagah berani Usman dan Harun dalam melakukan infiltrasi
dan sabotase sebagai bagian dari perintah operasi negara. Tak heran bila Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menganugerahkan Panji Unggul Jaya sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan pengorbanan tiada batas dalam menjalankan tugas negara. Pada tahun 1975, terjadilah suatu peristiwa yang penting bagi keberadaan Korps, di mana nama Korps Komando Angkatan Laut dikembalikan lagi menjadi Korps Marinir sesuai dengan sejarah lahirnya Korps sejak tahun 1945. Hal ini berdasarkan surat keputusan Kasal nomor SKEP 1831/11 1975 tanggal 14 November 1975. Dari Korps Marinir, tak sedikit tokoh-tokoh militer sangat berjasa dalam mempertahankan dan membangun negara ini. Mayor Jenderal Marinir R. Suhadi, Letnan Jenderal Marinir Ali Sadikin, Letnan Jenderal Marinir Hartono adalah contoh dari sekian pendiri Korps Marinir yang gemilang prestasinya. Menjelang hari jadi Korps Marinir ke-75 tahun, pada tanggal 15 November nanti, Korps Marinir tetap akan menjadi benteng tangguh pengawal NKRI. Jadi, sekali marinir, tetap marinir. Pemirsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah lautan dan memiliki hamparan ribuan pulau besar maupun kecil. Dan di dalamnya terdapat gugus pantai dan juga pulau terluar yang harus selalu dikawal. Dan dengan hadirnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut, ini tentunya menjadi peranan yang sangat penting dalam menjaga wilayah kepulauan Indonesia dari ancaman-ancaman pihak luar yang ingin menguasai kepulauan Republik Indonesia.